Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Putra Budiman. Saya ingin mempresentasikan hasil analisis penelitian saya yang berjudul Pengaruh Regulasi Diri Terhadap Prokrastinasi Akademik Mahasiswa. Nah, sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Sitawati. Selanjutnya. Latar belakang. Prokrastinasi sering dijumpai dalam kehidupan. Di dalam dunia pendidikan, perilaku penundaan lebih dikenal dengan istilah prokrastinasi akademik. Levy dan Rahim melakukan penelitian mengenai fenomena prokrastinasi akademik dengan mahasiswa di Amerika dan didapatkan dari 1.629 mahasiswa, 58% mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik. Mohit juga menjelaskan dalam Hendi Nur 2015 mengatakan bahwa terdapat aspek-aspek pada seseorang yang mempengaruhi untuk melakukan prokrastinasi. Salah satunya dikarenakan oleh rendahnya regulasi diri. Nah, regulasi diri itu sendiri adalah Hendrianur 2012 mengatakan bahwa regulasi diri adalah kemampuan mengendalikan perilaku diri kita sendiri. Regulasi di mana seseorang secara terus-menerus menampilkan perilaku, perasaan, pemikiran untuk meraih tujuan yang dia miliki. Nah, prokrastinasi akademik menurut Ahmani 2010 merupakan suatu kecenderungan untuk menunda maupun memulai suatu tugas akademik secara keseluruhan sehingga beralih untuk melakukan aktivitas lain yang tidak berguna, sehingga pekerjaan menjadi terhambat, sering terlambat dalam perkuliahan, serta tidak pernah menyelesaikan pekerjaan tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui pengaruh antara regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Untuk metode penelitiannya, sampelnya itu adalah mahasiswa aktif. Untuk teknik samplingnya, incidental sampling yang dibatasi dengan non-probability sampling, yaitu menyebar secara luas namun dibatasi oleh probability sampling. Teknik analisa data yang digunakan teknik analisa data yaitu Google Form, uji simple linear regresi, dan IBM SPSS versi 24. Untuk hipotesisnya, hipotesis alternatif yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik. Dan untuk hipotesis nolnya tidak adanya pengaruh yang signifikan antara regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah Self-Regulation Questionnaire yang dikembangkan oleh Brown, Miller, dan Lewandowski pada tahun 1999 yang berisikan 63 item. Dan untuk skala prokrastinasi akademik, penelitian ini menggunakan McCloskey dan Schedule 2015 yang berisikan 25 item. Nah, ini adalah blueprint dari item prokrastinasi akademik dan item regulasi diri. Untuk item prokrastinasi akademik, terdapat 20 item favorable dan 5 item unfavorable. Untuk item regulasi diri terdapat 37 item favorable dan 26 item unfavorable. Analisisnya itu adalah uji validitas, reliabilitas, dan regresi. Uji validitas dan reliabilitas. Dalam uji validitas terhadap item prokrastinasi akademik terdapat 21 item yang valid dan 4 item yang tidak valid. Dalam uji validitas terdapat item regresi. Dalam uji validitas terhadap item regulasi diri terdapat 36 item yang valid dan 27 item yang tidak valid. Untuk uji reliabilitas pada item prokrastinasi akademik dikarenakan Cronquist alpha pada item prokrastinasi akademik yaitu 0,936 di atas 0,6 sehingga item dinyatakan reliable. Dan untuk reliabilitas regulasi diri dikarenakan nilai Cronquist alpha pada item regulasi diri itu adalah 0,938 lebih dari 0,6 sehingga item dinyatakan reliable.
untuk uji reliabilitas. Untuk tabel pertama, yaitu tabel modal summary, berdasarkan hasil analisa regresi variabel regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik menunjukkan hasil koefisien sebesar 0,603 dan R-square sebesar 0,363. Hasil R-square menunjukkan bahwa kontribusi regulasi diri terhadap prokrastinasi sebesar 36,3% dan kontribusi 63,7% variabel yang tidak diketahui oleh peneliti. Yang pada tabel 2 yaitu adalah tabel ANOVA, berdasarkan hasil ANOVA didapatkan koefisien F sebesar 13,689 dan probability value sebesar 0,001. Adanya pengaruh yang signifikan antara regulasi diri dan prokrastinasi akademik sehingga hipotesis alternatif diterima dan HO ditolak. Pada tabel koefisien berdasarkan hasil analisa unstandardized didapatkan koefisien beta sebesar minus 0,467 dan probability value sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif yang signifikan antara regulasi diri dan prokrasi akademik, sehingga semakin tinggi regulasi diri maka semakin rendah prokrastinasi akademik, dan sebaliknya semakin rendah regulasi diri maka semakin tinggi prokrastinasi akademik. Untuk interpretasi hasil S-square dan ANOVA menunjukkan bahwa adanya efek atau pengaruh negatif signifikan antara regulasi diri sebesar 36,3% dan kesimpulannya adalah adanya pengaruh regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik di mana HA diterima dan HO ditolak. Kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh alat ukur yang digunakan dinyatakan reliable, sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian. Dan saran untuk memperbanyak referensi mengenai prokrastinasi akademik, saran untuk peneliti selanjutnya itu meneliti mengenai faktor lain seperti kontrol diri dan efikasi diri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.